Welcome to Carvagaza, and let's talk about cars. Dan sebelah saya ini adalah all new Honda Accord RS e-HEV. Ya, mobil yang meluncur di akhir tahun 2023 lalu adalah generasi terbaru dari Accord yang sekarang semakin canggih dan juga semakin ramah lingkungan. Kenapa? Karena sekarang untuk pertama kalinya Accord dipasarkan dengan mesin hybrid. Ya, seperti kalian tahu, label e-HEV adalah label khusus elektrifikasi, khususnya segmen hybrid dari Honda yang udah hadir di Indonesia hampir 2 tahun belakangan. Pertama hadir melalui all new CR-V pada tahun 2023 lalu, kemudian menyusul oleh Accord di beberapa bulan setelahnya. Jadi sekarang ada 2 model dengan teknologi e-HEV dari Honda untuk pasar Indonesia, yaitu all new CR-V dan all new Accord. Menurut kami mobil ini adalah kombinasi dari sebuah kemewahan, karakter sporty, dan juga keramahan lingkungan. Karena Honda Accord adalah sebuah sedan tertinggi dan paling mewah dari line up Honda yang ada saat ini di Indonesia. Kemudian sporty karena mobil ini mendapat sentuhan RS yang identik dengan karakter sporty di beberapa model Honda yang sekarang hadir untuk pertama kalinya di Indonesia melalui Accord. Dan ramah lingkungan karena mobil ini udah mengadopsi teknologi e-HEV, yaitu teknologi hybrid pintar dari Honda yang udah dikembangkan selama bertahun-tahun dan akhirnya kembali lagi ke pasar Indonesia. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder yang digabungkan dengan motor listrik dan baterai yang ada di sistem e-HEV-nya. Jadi mobil ini akan menawarkan performa yang lebih ganas juga karena ada kombinasi 2 powertrain dan konsumsi energi yang lebih ramah lingkungan. Karena secara otomatis dengan hadirnya sistem hybrid, mobil ini akan bisa mengkonsumsi bahan bakar minyak dengan jumlah yang lebih minim, yang tentunya akan menghasilkan emisi CO2 yang lebih minim pula. Jadi berkontribusi untuk keramahan lingkungan. Dalam lineup Honda sekarang, all new Accord RS e-HEV adalah model termahal kedua di Indonesia untuk Honda di bawah Honda Civic Type R. Agak disayangkan juga kenapa mobil ini bisa menyentuh harga 900 juta lebih. Seperti Anda tahu, baru-baru ini pemerintah di Indonesia menolak memberikan insentif untuk mobil hybrid. Karena insentif hanya diberikan hanya untuk mobil full elektrik. Padahal mobil hybrid juga bisa berkontribusi untuk mengurangi konsumsi BBM dan emisi CO2 secara signifikan. Oke, sebelum kita mulai review mobil ini, kita bicara dulu soal desain si all new Accord RS e-HEV ini. Dibandingkan generasi sebelumnya, dia punya tampilannya lebih dewasa karena dia lebih bermain ke garis-garis desain tegas pada bagian eksteriornya. Grillnya jadi lebih besar untuk menandakan bahwa dia punya performa yang nggak bisa diremehkan juga. Dan sebagai hybrid, selain ada logo e-HEV di bagian belakang, logo Hondanya juga ada aksen warna biru. Banyak yang bilang bahwa Accord terbaru ini desainnya cenderung ke USDM atau United States Domestic Market dari permainan garis-garis fascia depannya terutama pada lampu depan. Karena salah satunya adalah ada aksen warna oranye pada bagian samping di lampu utamanya. Dan ternyata ini nggak beroperasi sebagai lampu sen karena lampu sennya menjadi satu pada bagian DRL di atas ini. Kemudian desainnya clean, nggak banyak lekukan, nggak banyak ornamen, tapi ada permainan kombinasi warna yaitu aluminium brush di bagian intake samping dan warna hitam di lip spoiler sebagai bagian dari trim RS. Kemudian kalau kita lihat ke bagian sampingnya, ini adalah salah satu alasan kenapa orang menyukai Accord sebagai sebuah sedan besar. Masih sama seperti generasi sebelumnya, Accord kini masih mempertahankan garis desain ala-ala liftback. Karena seperti kalian lihat, garis atap Accord ini dari pilar B sampai ke pilar D ini benar-benar landai. Nggak ada tekukan patah, bahkan sampai ke bagasinya. Menurut saya pribadi, desain Accord ini atraktif dari bagian samping, apalagi dengan warna merah yang mentereng ini, ada kesan-kesan seperti sedan mewah Eropa. Saya langsung teringat dengan bagian profil sampingnya dari Audi A7 yang juga tersedia dalam versi sportinya, yaitu Audi RS7. Atau mungkin Accord RS ini bisa jadi terinspirasi juga dari siluetnya si Audi RS7.
Dan masih menjadi bagian dari trim RS, ada spoiler tambahan berwarna hitam di bagian pintu bagasinya. Begitu juga di led spoiler bagian belakang di bawahnya juga berwarna hitam. Menurut saya pemilihan warna hitamnya ini mungkin bisa diganti ke warna lain atau bisa sesuai dengan body color. Karena kalau misalnya body colornya selain merah, mungkin putih jadi terlalu kontras, agak bertabrakan warnanya. Atau mungkin kalau warnanya sama-sama hitam, dia akan lebih nyaru, lebih subtle, jadi tampilannya menjadi understated. Kemudian senada seperti bagian depannya, tampilan atau desain lampu belakangnya juga kini menjadi lebih mature, seperti naik kelas karena permainan LED bar-nya atau grafis LED-nya itu memang berubah signifikan dari sebelumnya berbentuk seperti capit kepiting menjadi garis-garis yang simple tapi punya impact yang signifikan untuk mengubah desain visual dari Honda Accord ini menjadi lebih atraktif dari versi sebelumnya. Jadi itu dia sedikit backgrounder untuk all new Honda Accord RS HEV ini. Sekarang tanpa buang banyak waktu, kita langsung aja nyetir dan review si Accord RS HEV ini. Ketika kita nyetir sebuah Honda Accord, ekspektasi pertama yang langsung terlintas di pikiran adalah sebuah sedan besar, nyaman. Ya walaupun udah generasi ke-11 dan sekarang punya trim RS yang sporty, tetap rasa nyaman dan mewahnya dari Honda Accord ini langsung terasa. Mulai dari kekedaban kabinnya terutama, yang menjadi kekedaban kabin terbaik dari seluruh line-up Honda saat ini. Kemudian, mobil ini juga punya bantingan suspensi yang nyaman, yang lembut, menjaga kenyamanan penumpang selama perjalanan bersama Honda Accord. Bukan hanya nyaman, mobil Accord ini juga sangat responsif untuk diajak berkendara secara dinamis. Rotasi atau perputaran dari setirnya ini terasa sangat sigap, sangat responsif, tapi dengan bobot putaran yang ringan. Jadi nggak seperti mobil sport banget yang benar-benar akurat, tapi harus ada kompensasi dengan putaran setir yang lebih berat dibandingkan mobil-mobil jenis SUV atau sedan biasa. Ya, seperti Anda dengar, di sini kami sedang ada di jalanan layang nontol yang sambungannya itu nggak begitu halus, jadi suaranya masih kedengeran ke kabin karena memang kita nggak bisa atau nggak direkomendasikan menyetir mobil dengan kekedapan yang terlalu bagus karena akan membuat kita hilang konsentrasi dan tentunya bisa bikin ngantuk. Tapi dengan Honda Accord ini, walaupun jalanan yang sedang saya laluin ini nggak benar-benar mulus, tetap bisa terasa nyaman. Minim guncangan, road noise-nya juga diredam dengan baik, sehingga kualitas kenyamanan dari Honda Accord ini bisa tetap dinikmati. Bicara soal handling, tetap nyaman tapi tetap dinamis juga untuk diajak bermanuver menikung dalam kecepatan yang relatif tinggi. Jadi body roll-nya benar-benar ketahan oleh suspensinya dan tentunya akan membuat G-force jadi nggak terlalu besar saat kita membawa penumpang. Beberapa hal baru yang saya notice dari Honda Accord RS HEV ini adalah bahwa sistem infotainment-nya sekarang jadi lebih canggih dan lebih lengkap. Begitu juga untuk kepraktisannya. Karena dengan terintegrasinya sistem Windows pada head unitnya ini, kita jadi lebih praktis untuk mengakses beberapa layanan atau aplikasi yang kita butuhkan untuk mendukung perjalanan. Seperti Maps yang udah tersedia di dalam unitnya dari Google, kemudian beberapa aplikasi lain yang bisa kita install melalui Play Store untuk melengkapi kebutuhan kita berkendara di Accord ini. Kemudian di sini juga udah tersedia Google Assistant, jadi kita bisa menginstruksikan beberapa hal yang kita butuhkan untuk membantu kita agar lebih praktis dalam berkendara. Seperti contohnya untuk navigasi. Kita coba ya. Hai Google, navigasi ke GBK Senayan. Menavigasi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi lebih praktis kan? Kita nggak perlu otak-atik smartphone lagi atau berhenti untuk set destinasi kita di Google Maps. Dari beberapa hari saya coba mobil ini, hampir seminggu, yang saya notice adalah bahwa sistem eHEV atau hybridnya dari si Honda Accord ini lebih prioritaskan penggunaan motor listrik. Karena mayoritas yang saya rasakan adalah mobil ini sangat hening, minim getaran, dan menjadi indikasi kuat bahwa Honda mengatur sistem hybridnya untuk lebih menggunakan motor listrik. Dan kalau baterainya udah minim kapasitasnya atau mau habis,
sistem akan secara otomatis nyalain mesinnya yang 2000 cc itu untuk menjadi generator yang akan membangkitkan atau mengisi lagi energi listrik ke baterainya. Selain itu, untuk sistem elektrifikasinya, Honda juga menyediakan regenerative braking di Accord ini. Jadi fitur ini bisa difungsikan dari pedal shift kanan dan kiri yang ada di balik setir, bisa menghemat konsumsi bahan bakar dan baterainya, begitu juga untuk menambah jarak tempuh agar lebih jauh. Dan yang menarik, untuk sistem regenerative braking si Honda Accord ini, efeknya bisa dibikin hampir sekuat yang ada di mobil-mobil listrik, membuat mobil ini bisa dikendalikan dengan one pedal operation. Jadi tetap kita harus antisipasi menggunakan pedal rem karena efek regenerative brakingnya nggak sekuat level tertinggi dari one pedal atau i-pedal yang ada di mobil-mobil full elektrik. Kemudian dari peralihan motor listrik ke mesin bakarnya itu halus banget. Hampir nggak ada perbedaan getaran ditimbulkan dari transisi tersebut. Kita tetap bisa ngerasain gimana mobil ini mesin bakarnya nyala, tapi nggak sampai kaget. Tiba-tiba kita udah sadar aja kalau ada suaranya, oh mesin bakarnya nyala. Dan kita akan bisa rasain maksimalnya operasional sistem hybrid, baik itu dari sistem listrik dan mesin bakarnya, kalau kita bejek gasnya dalam-dalam. Jadi kalau misalnya kita akselerasi kencang, dia akan langsung bekerja sama untuk memberikan power dan torsi yang lebih optimal untuk kita kerahkan performa dari sistem powertrainnya ini. Tapi tetap, walaupun kita ajak mobil ini berkendara, berakselerasi secara agresif, dia akan berperilaku dengan halus. Oke, ini ada beberapa hal yang menurut saya bisa diapresiasi dari all new Honda Accord RS e-HEV yang dipasarkan di Indonesia ini. Pertama tentunya soal fitur. Mobil ini nggak usah dipertanyakan lagi selengkap apa fiturnya. Mulai dari Honda Sensing yang lengkap, yang tentunya paling lengkap di antara model-model Honda yang ada di Indonesia. Kemudian sistem infotainmentnya yang sekarang udah terintegrasi dengan Google. Dan beberapa fitur pendukung lainnya. Oke, saya sempat mention soal infotainment tadi. Karena sistem infotainment atau head unit dari si Accord ini udah terintegrasi dengan Google, jadi beberapa operasional dan kebutuhan kita untuk berkendara jadi lebih praktis, jadi lebih simple juga, yang tentunya akan membuat berkendara jadi lebih nyaman. Kemudian masih bagian dari sistem infotainmentnya, yaitu adanya Experience Center, yaitu ada tombol putar di tengah yang menjadi akses shortcut untuk beberapa fitur dan fungsi dari sistem yang ada di mobil ini. Kalau lagi kita nggak sentuh, fungsinya akan berubah menjadi display jam yang simple, yang tentunya memberikan karakter tersendiri dari dashboard si Honda Accord yang kini menjadi lebih simple. Tapi tentunya dengan adanya Experience Center ini menjadi inovasi baru dari Honda untuk membuat pengalaman berkendara jadi lebih menarik. Kemudian sebagai pengemudi, saya mau mengapresiasi desain dari meter cluster dari Honda Accord. Memang udah menjadi full digital sama seperti mobil-mobil baru kebanyakan lainnya sekarang yang udah mengadopsi digitalisasi, baik itu untuk sistem infotainment dan meter cluster ya. Tapi di Honda Accord ini menurut saya dia serba pas. Selain interface-nya yang gampang dicerna, gampang diakses dan gampang diotak-atik, dia juga punya dimensi yang compact. Jadi area pandang dari meter cluster itu tepat berada di celah lingkar setir, jadi terasa pas, terasa cukup, nggak lebay. Jadi apa yang kita terima informasi dari sistem atau meter cluster ini jadi terasa nyaman untuk dilihat. Dan satu lagi yang menurut saya patut diapresiasi dari Honda Accord terbaru ini adalah adanya ambient light. Ya, ambient light itu biasanya sekarang baru ditawarkan di mobil-mobil premium dari Eropa, dan sekarang bisa dinikmati juga di Honda Accord RS e-HEV generasi terbaru. Menurut saya untuk ambient light si Honda Accord ini selain proporsinya itu pas, rapi, dan nggak berlebihan, dia juga punya fitur interaktif yang menurut saya membantu untuk membuat nyaman dan aman pengemudi. Jadi kalau misalnya kita naikin atau turunin suhu AC si Accord ini, dia akan secara sementara berubah warna mengindikasikan perubahan suhu. Kalau kita naikin suhunya jadi lebih panas, dia akan
seketika nyala menjadi merah ambient light-nya. Kemudian kalau kita turunin suhunya, dia berubah menjadi biru. Kemudian satu lagi yang membuat kita menjadi lebih aman bersama Honda Accord melalui ambient light-nya adalah kalau kita buka pintu, dia secara otomatis akan berubah menjadi kuning lampunya. Untuk menjadi peringatan bahwa kita harus berhati-hati saat keluar dari mobil waktu buka pintu, dan juga amit-amit untuk menjadi peringatan dari pengendara lain yang datang dari arah belakang agar lebih terlihat saat kita membuka pintu waktu mau keluar dari Honda Accord. Nah, itu tadi beberapa hal yang mau saya apresiasi soal si Honda Accord terbaru ini. Tapi ada beberapa hal juga yang menurut saya agak mengganggu dan bisa diimprove oleh Honda melalui Honda Accord ini. Pertama, yang paling kerasa adalah visibilitas ke arah belakang untuk pengemudi itu jadi lebih terbatas. Menurut saya ini efek dari desain kerennya Honda Accord ini yang atapnya benar-benar landai ke belakang mirip sebuah sedan coupe. Jadi dengan sudutnya yang benar-benar landai, dia memberikan ruang pandang yang jadi lebih sedikit, yang tentunya ini sedikit menjadi pengorbanan untuk desain menawan yang ditawarkan Honda oleh Honda Accord ini. Jadi beauty is pain, beauty is not without compromise. Kemudian yang kedua, memang menjadi hal baru dan sebuah inovasi, tapi hadirnya experience center yang ada di sistem infotainment Honda Accord ini menurut saya masih bisa dieksplorasi dan dikembangkan lagi fungsinya. Jadi bukan hanya untuk shortcut beberapa fungsi atau fitur yang ada dari sistem kenyamanan dan infotainment, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa fungsikan lebih jauh experience center ini untuk menjadi atau mengakses subfungsi atau submenu dari apa yang udah ada di sistem infotainmentnya. Untuk mengakses AC bukan hanya untuk ngatur temperatur ke yang paling maksimal atau yang paling dingin. Kemudian selain AC mungkin kita bisa masukin juga submenu untuk ke pemilihan mode-mode dari mode individual dari experience center itu. Jadi kita nggak harus terlalu dalam ngotak-ngatik touchscreen-nya sambil berhenti yang tentunya akan memakan waktu lebih lama. Kemudian hal lain yang menurut saya bisa diimprovisasi oleh Honda melalui Accord terbaru ini. Ya, untuk generasi terbaru ini Honda hanya menyediakan satu pilihan trim atau varian untuk Accord, yaitu Accord RS eHEV. Jadi Accord yang kita dapatkan di Indonesia yang terbaru ini udah mendapatkan trim RS yang cenderung ke arah sporty. Menurut saya alangkah lebih baiknya kalau ada trim non-RS. Menurut saya akan ada konsumen yang prefer untuk tampilan Accord yang lebih clean, lebih mewah terkesannya ya dibandingkan ke trim sporty. Mungkin bisa jadi pilihan varian baru yang bisa juga menawarkan harga yang lebih affordable. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang ingin saya apresiasi dan beberapa hal juga yang menurut saya bisa diimprovisasi oleh Honda melalui Accord terbaru ini. Jadi sekarang, yuk kita lanjut review lagi. Salah satu cara yang paling pas untuk menikmati segala kenyamanan dan performa dari Honda Accord terbaru ini adalah dengan mengajaknya untuk berkendara jarak jauh, entah itu keluar kota atau cuma iseng aja berkendara tanpa alasan, tanpa tujuan, cuma untuk menikmati mobil ini. Ya, karena dengan berkendara salah satunya di jalan tol untuk jarak jauh, mobil ini benar-benar kerasa kesempurnaannya. Baik itu dari kenyamanan suspensi, kekedapan kabin, kemudian juga performa dari powertrain hybridnya. Performa dalam arti bahwa kombinasi antara motor listrik dan mesin bakar 2000 cc-nya itu memberikan dorongan baik itu power dan torsi yang optimal dan maksimal. Jadi kita bisa benar-benar rasain bahwa mobil ini bukan hanya bisa diajak untuk irit, tapi juga untuk bersenang-senang dengan performanya. Nah, Honda Accord ini sekarang disediakan dalam 4 pilihan driving mode, yaitu normal tentunya, kemudian Econ untuk membuat konsumsi bahan bakar dan baterainya jadi lebih irit, Sport tentunya untuk mengerahkan performa maksimal baik itu power dan torsinya, dan individual yang bisa kita setting secara lebih personal lagi baik itu untuk karakter mesin, transmisi, dan kemudinya. Tentunya untuk mode normal dan Econ menjadi pilihan yang masuk akal untuk berkendara di dalam kota.
Sementara kalau kita aktifkan mode sportnya, kita akan dimanjakan dengan raungan suara mesin yang lebih kencang. Ini contohnya. Hehe. Jadi sebenarnya raungan suara ini itu bukan murni berasal dari ruang mesin. Ya, nggak sepenuhnya murni dihasilkan oleh mesin 2000 cc 4 silindernya. Karena Honda memberikan sensasi baru pada Honda Accord ini, yaitu berupa suara artifisial yang diamplifikasikan ke speaker. Kebetulan mobil ini punya sistem audio dengan speaker dari Bose, jadi dia akan memberikan kualitas suara yang benar-benar bagus. Kalau kita nggak tahu bahwa mobil ini punya fitur artificial sound yang disalurkan ke speaker, kita pasti akan mikir bahwa ini adalah benar-benar suara dari mesinnya. Jadi torsinya padat, kemudian kita dikasih suara mesin yang kencang. Ya, inilah salah satu kenikmatan untuk menikmati performa dari Honda Accord RS bertenaga hybrid. Melalui generasi terbaru ini, Honda juga tetap menawarkan Honda Sensing pada Accord. Sebenarnya di generasi sebelumnya udah ada tipis-tipis dibekali fitur-fitur Honda Sensing, walaupun nggak selengkap model-model Honda yang ada sekarang. Salah satunya adalah Honda Accord yang generasi sebelumnya udah dilengkapi dengan Lane Watch, tapi hanya menggunakan satu unit kamera yang ada di spion sebelah kiri, yang fungsinya adalah untuk membantu pengemudi terhindar dari blind spot dari area sebelah kiri. Sementara di generasi baru ini, Accord dilengkapi oleh 4 kamera di sekeliling bodi. Jadi, kalau kita tekan tombol Lane Watch yang ada di tuas sebelah kanan, dia hanya akan menampilkan kamera di sebelah kiri pada layar infotainmentnya. Sementara kalau kita tekan tombol kamera yang ada di tuas sebelah kiri, ini akan menampilkan tampilan atau citra kamera yang lebih menyeluruh, namun hanya berfungsi di kecepatan rendah. Sepertinya fitur ini diutamakan untuk membantu pengendara agar terminimalisir blind spotnya saat akan bermanuver parkir atau melintas di jalanan yang sempit. Kemudian untuk fitur Honda Sensing lainnya yang sebenarnya secara spesifikasi identik dengan apa yang ditawarkan oleh Honda CR-V terbaru, kita tetap bisa menikmati adaptive cruise control yang bisa menyesuaikan kecepatan dan jarak dengan kendaraan di depan kita. Kemudian ada lane keeping assist yang bisa secara otomatis mengoreksi setir untuk mempertahankan posisi mobil kita agar tidak keluar lajur tanpa kita sadari. Nah, nggak lengkap kayaknya kalau bicara soal Accord bertenaga hybrid ini tanpa kita bahas seirit apa konsumsi energinya. Saya kurang lebih hampir 1 minggu dapat kesempatan untuk ngetes Accord RS e-HEV ini. Jadi cukup dapat jarak tempuh yang jauh untuk mendapatkan hasil konsumsi energi yang komprehensif. Saya sempat set di MID ini, ada 2 odometer yang berbeda. Pertama, saya set untuk keseluruhan berkendara saya selama memakai mobil ini. Selama beberapa hari, taruhlah 4 hari saya pakai mobil ini, mengumpulkan jarak tempuh sejauh 400 km. Terindikasi bahwa sepanjang 400 km itu, meteran bensin berkurang, tapi nggak sampai setengah tangki habis. Ya, sebagai informasi, tangki bahan bakar untuk Honda Accord terbaru ini adalah 48 liter. Jadi, dia untuk 400 km kurang lebih hanya menghabiskan bahan bakar sekitar nggak sampai 24 liter bensin. Kemudian satu lagi saya set untuk satu kesempatan berkendara selama seharian dengan jarak tempuh minimal yang saya mau kumpulkan adalah 100 km. Dengan pemilihan kombinasi rute di jalan tol, dalam kota, baik itu di Jakarta, kemudian ke BSD, kemudian sempat ke daerah Peak juga, bolak-balik dalam satu hari. Dan setelah mengumpulkan jarak 100 km, dia menghasilkan konsumsi rata-rata yaitu 26,8 km per liter. Ya, memang mobil ini masih bisa lebih irit. Saya juga sempat mencari referensi sebelumnya untuk mencari tahu seirit apa si Honda Accord terbaru ini dengan tenaga hybrid. Ada yang mendapatkan angka sampai 27 km per liter lebih, yang sebenarnya juga untuk sebuah sedan besar seperti Accord ini
angka yang menurut saya jauh di atas ekspektasi. Karena logika saya mengatakan bahwa paling rata-rata hanya di angka 20 atau 22 km per liter. Tapi ternyata kalau kita menyetirnya dengan benar, dia bisa dikerahkan sampai mencapai 26 bahkan 28 km per liter. Oh ya, di satu kesempatan juga waktu saya coba untuk mengumpulkan 100 km itu, indikatornya juga sempat menyentuh di angka 28 km per liter. Jadi dari angka itu, menurut saya, kalau dihitung-hitung, memungkinkan untuk diajak berkendara non-stop hanya dengan satu fuel tank sampai 1000 km. Artinya, kalau Anda mencoba membawa mobil ini dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur Trans Jawa, memungkinkan untuk sampai sana tanpa harus isi BBM dulu. Ternyata all new Honda Accord ini bisa menjadi kendaraan yang nyaman sebagai sebuah sedan mewah, performanya menenangkan untuk diajak bermanuver, berkendara kencang, dieksploitasi performanya, dan juga tentunya irit karena mobil ini udah mengadopsi teknologi eHEV alias hybrid andalan Honda. Tapi seperti saya bilang di awal tadi waktu opening, mobil secanggih dan seirit ini dengan teknologi ramah lingkungannya belum mendapatkan insentif dari pemerintah. Karena walaupun secara teknis mobil ini masih menghasilkan emisi, tapi emisi yang dihasilkan dan konsumsi energi atau bensin yang dihasilkan dari mobil ini sudah signifikan lebih hemat dibandingkan kalau misalnya Honda memasarkan Accord terbaru ini dengan mesin yang lebih besar seperti yang 2400 cc. Jadi mungkin pesan dari saya sih secara pribadi, lebih baik pemerintah coba pikir ulang lagi soal insentif kendaraan elektrifikasi. Alangkah baiknya kalau mobil hybrid, salah satunya seperti Honda Accord eHEV ini juga mendapatkan insentif agar akses untuk masyarakat Indonesia memiliki mobil yang ramah lingkungan lebih banyak opsinya dan lebih terjangkau juga untuk mobil hybrid. Karena nggak sedikit juga yang bilang bahwa angka 900 juta lebih untuk Honda Accord itu kemahalan. Jadi seandainya mobil ini dapat insentif dari pemerintah untuk teknologi hybrid, akan lebih baik juga untuk berkontribusi dalam menurunkan CO2 di Indonesia. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.